Oke, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat makalah sederhana bagi pemula. Ya, sebelum kita membuat makalah, kita harus mengerti dulu apa itu makalah. Dari definisinya, makalah ialah karya ilmiah yang membahas sebuah permasalahan dan pembahasannya berdasarkan analisis secara objektif yang ditulis oleh seseorang atau kelompok. Setelah kita mengerti apa itu makalah, maka selanjutnya kita akan mencoba mengedit atau membuat makalah itu sendiri. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah di bagian ukuran kertas. Di bagian ukuran kertas kita atur size-nya A4, lalu di bagian marginnya kita pilih custom. Ya, di sini diatur di bagian topnya atau bagian atasnya itu 3, leftnya 4, bottomnya 3, dan rightnya 4. Kenapa yang bagian kiri itu harus 4? Karena ketika menjilid maka akan ada jaraknya. Ya, selanjutnya kita akan mencoba mengedit cover ya, atau halaman muka. Ya, yang pertama yaitu ada judul. Untuk pembuatan judul disarankan membuat judul dengan kata-kata atau kalimat yang dapat menarik juga, atau misalnya dalam penelitian dan sebagainya. Contohnya di sini saya mengambil judul makalah biologi, ciri-ciri dan peran bakteri dalam kehidupan. Ya, lalu kita akan mengaturnya. Untuk bagian judul itu, sebelum kita mengatur bagian judul, alangkah baiknya kita mengatur bagian fontnya ya. Font itu biasanya digunakan Times New Roman. Oke, yang ini. Lalu untuk ukuran fontnya itu sendiri antara 11 atau 12. Nah, di sini saya memilih 11. Kita blok dulu karena di sini saya sudah mengetiknya, jadi saya berubah jadi Times New Roman. Lalu saya buat bold. Untuk judul kita buat bold. Setelah itu kita buat rata tengah, atau bisa dipencet Ctrl E. Ya, selanjutnya kita rapikan saja. Ini terlalu jauh ya, dan sebentar. Oke, misal seperti ini. Setelah kita mengedit judul, untuk judul jangan terlalu besar maupun terlalu kecil, karena tidak bagus juga. Kalau misalnya mau dibesarkan itu cukup 12 atau 11 saja disamakan. Selanjutnya kita edit bagian logo ya. Sini biasanya logo sekolah atau semacamnya. Saya di sini menggunakan logo Tuturi Handayani. Ya, logo juga sama. Kita atur rata tengah, pencet Ctrl E, dan juga untuk logo ukurannya jangan terlalu besar atau terlalu kecil, sedang-sedang saja. Selanjutnya kita lanjut. Di bawah logo itu ada penyusun atau nama kelompoknya jika dia berkelompok. Untuk nama kelompok juga sama, kita buat rata tengah, pencet Ctrl E, atau di bagian atas ini ada ya, ini yang sudah ada tebalnya seperti ini. Selanjutnya setelah itu kita lanjut ke bawah. Nah, di bawah ini ada namanya seperti kayak nama sekolah ya, nama sekolah, terus alamatnya misalnya di daerah mana gitu. Nah, ini juga kita buat rata tengah, misalnya nama sekolahnya apa, lalu di kota sekolahnya itu di mana letaknya, dan paling akhir yaitu tahun ajaran. Harus berurutan seperti ini ya. Selanjutnya setelah cover sudah kita perbaiki atau kita rapikan, selanjutnya kita akan merapikan bagian
Oh iya, saya lupa untuk ini sama Times New Roman juga ukuran sudah 11 ya. Selanjutnya bagian kata pengantar. Terus saya buat dulu Times New Roman semua ya. Dan ukurannya ukuran 11. Oke. Selanjutnya kata pengantar. Kata pengantar untuk judulnya itu sama, kita buat juga rata tengah dan diusahakan dikasih jarak ya sama yang di bawahnya, untuk kasih spasi. Nah, untuk kata pengantar sendiri itu diusahakan minimal ya 4 paragraf. Ya, ini saya sudah membuat kata-katanya. Jadi kita langsung edit saja ya. Ketika sudah ada bahannya, kata-katanya, ini kita buat rata kiri kanan. Bisa ditekan Ctrl plus J secara bersamaan. Ctrl J ya. Maka dia akan otomatis rata kiri dan rata kanan seperti ini. Atau bisa kita pencet di bagian sini. Jangan lupa kita buat alinea-nya. Ya, kita pencet tab saja bagian atasnya. Lalu bagian ini juga, dan ini juga. Diusahakan jangan pakai spasi ya. Kalau spasi itu dia malah tidak sama. Tapi langkah bagusnya menggunakan tab. Ya, jadi seperti ini cara merapikannya. Oh iya, ini masih terlalu rapat ya. Jadi kita atur spasinya juga. Kalau 1,5 masih terlalu mepet, maka kita buat spasinya 2. Ya, ini adalah spasi di bagian ini ya. Tanda panah ini lain paragraf. Nah, ini adalah bagian spasinya. Setelah kita mengatur latar belakang, kata pengantar. Oh iya, jangan lupa di bold juga ya kata pengantarnya. Nah, judulnya bukan ini. Nah, ini kata judulnya itu kita bold juga. Oke. Selanjutnya itu di bagian daftar isi. Sini saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat daftar isi bagi pemula atau manual ya. Sama untuk judulnya juga kita buat rata tengah dan juga di bold ya. Untuk ukuran tidak usah dibuat besar-besar sekali, misalnya 16 atau berapa fontnya gitu, tidak usah. Cukup ukurannya misalnya sama-sama 11 semua. Jadi seperti itu, harus rata. Ya, untuk daftar isi di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat daftar isi. Contohnya seperti ini. Kata pengantar. Ya, untuk buat titik-titiknya kalian tidak usah manual seperti ini. Kalian bisa juga pencet Ctrl P seperti ini, lalu di pilih bagian underline stylenya, lalu pencet OK. Tinggal kalian tab maka otomatis terbuat. Ya, misalnya di sini nomor 1. Jika terlalu panjang maka bisa dihapus. Masih terlalu panjang ya. Ya, misal seperti ini. Dan seterusnya, misal dan sebagainya. SB. Nah, ini nomor 2. Jadi bisa seperti itu ya. Untuk mengembalikannya ya kembali kita atur lagi ini, kita pencet non, maka dia akan seperti semula. Setelah daftar isi, kita lanjut ke bab 1 ya. Bab 1 ini ada isinya adalah seperti bab 1 itu adalah pendahuluan, dan di pendahuluan sendiri itu ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan ya. Kita akan mengedit terlebih dahulu. Untuk judul kita buat rata tengah, Ctrl E, lalu kita bold, kita pencet Ctrl B. Ketika sudah tengah seperti ini, selanjutnya untuk latar belakang. Nah, di sini kan ada judul lagi nih, subjudul lah ya. Untuk subjudul sendiri kita bisa membuatnya, misalnya kita buat 1
atau pakai 123 atau pakai A B C besar atau A B C kecil, atau dia bisa juga menggunakan huruf Romawi. Ya, di sini saya akan mencoba menggunakan huruf A abjad, A B C besar. Nah, ketika sudah seperti ini, kita ratakan dulu. Jangan lupa di bold ya, atau ditebalkan. Nah, selanjutnya yaitu kita rapikan terlebih dahulu ya. Sebentar, kita atur spasinya ya. Untuk latar belakang sendiri, sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu latar belakang. Latar belakang itu dia menjelaskan perkembangan data. Ya, jadi seperti ini. Di latar belakang itu kalian menjelaskan sedikit, jika kalian meneliti misalnya, maka kalian menjelaskan sedikit latar belakang dari penelitian kalian. Sebab jika di penelitian kalian itu ada datanya, misalnya jumlah penduduk itu kan ada datanya, maka kalian tulis di sini ya. Nah, di sini saya mencontohkan karena judul saya itu tentang bakteri, maka di sini latar belakangnya mikroorganisme sangat erat hubungannya dengan objek biologi yang ukurannya sangat kecil dan tidak dilihat dengan mata telanjang. Nah, ini seperti kalimat pembukanya terlebih dahulu. Setelah itu kalimat pembuka ini ya misalnya kalau ada data atau semacamnya misalnya gitu. Kalau misalnya contoh yang kedua, ketika kita membahas teknologi, maka kita bahasnya di era zaman sekarang teknologi semakin pesat. Nah, jadi ada kalimat pembuka yang seperti itu. Selanjutnya di latar belakang juga itu ada isi dari kajian-kajian terdahulu. Jika makalah kalian ini sudah pernah diteliti, nah itu kalian masukin juga tuh peneliti terdahulu yang hampir mirip dengan judul kalian. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir juga kalian masukkan tujuan penelitian dan pentingnya penelitian ini. Jadi kalian itu masukin juga tujuan penelitian kalian itu untuk apa gitu, sekaligus pentingnya penelitian kalian itu untuk apa. Jadi kalian masukkan juga di latar belakang ya, kalian masukkan secara singkat saja ya. Selanjutnya kita akan merapikan, kita pencet tab, maka dia akan membuat alinea. Nah, selanjutnya setelah latar belakang kita membuat rumusan masalah. Untuk rumusan masalah sendiri kita tekan dulu sub menunya. Nah, ini otomatis ya, kalau kita pencet ini maka secara otomatis dia akan membuat sub menunya. Kita rapikan, jangan lupa kita pencet bold juga dengan cara Ctrl B. Selanjutnya apa sih itu rumusan masalah? Rumusan masalah itu adalah berisi pertanyaan tentang topik yang diangkat. Jadi berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan judul kalian. Jadi seperti itu. Sebagai contoh di sini yang pertama, ini saya membuat sub baru ya. Apa yang dimaksud dengan bakteri? Nah, itu kan masih masuk ya ke dalam judul. Terus apa saja ciri-ciri bakteri? Selanjutnya yaitu bagaimana peran bakteri dalam kehidupan. Nah, jadi kalian membuat pertanyaan yang itu masih berkaitan dengan topik yang kalian angkat ya, berkaitan dengan judul, bisa juga berkaitan dengan latar belakang, dan nanti akan berkaitan lagi dengan tujuan dan pembahasan ya. Setelah rumusan masalah kita akan membahas yaitu tujuan ya. Oke, selanjutnya apa itu tujuan? Sebentar, saya rapihkan terlebih dahulu, jangan lupa dipencet. Nah, apa sih tujuan? Tujuan biasanya ditulis secara singkat namun menggambarkan serta mendeskripsikan manfaat penelitian pada pembaca ya. Jadi kalian ini menggambarkan secara mendeskripsikan
manfaat dari penelitian kalian lah. Jadi ketika ada yang mau membaca makalah kalian, dia bisa melihat dari tujuan aja itu bisa menarik dari minat pembaca juga. Ya, sini untuk tujuan juga sama, kita buat sub menunya lagi ya. Kalau sudah ada seperti ini, kalian bisa blok seperti ini, lalu pencet ini ya, maka dia akan rapi tersendiri ya. Contohnya untuk tujuan, kalau di sini saya yang pertama mengetahui pengertian bakteri secara umum, yang kedua mempelajari ciri-ciri bakteri, dan yang ketiga memahami peran bakteri dalam kehidupan. Oke. Selanjutnya kita akan membahas di bab kedua. Sebelum membahas bab kedua, kita rapikan terlebih dahulu dengan Ctrl E dan Ctrl B. Nah, untuk di bab 2 itu isinya adalah pembahasan. Pembahasan itu sendiri ialah isi dari topik judul kalian, atau misalnya implementasi dari, kalau kalian meneliti ya implementasi dari penelitian kalian gitu loh, atau isi dari karya ilmiah kalian. Ya biasanya di sini ya ada seperti pengertian, ada misalnya referensi juga, itu biasanya dimasukin juga di sini nih. Dan juga dimasukin bagaimana cara kalian misalnya meneliti gitu, itu kalian masukkan juga. Bahkan hasilnya juga itu sudah masuk ke dalam pembahasan. Ya, di sini kita akan merapikannya. Sama untuk judul, di sini kan saya ada judul pengertian bakteri. Ya, di sini kita buat sub babnya ya. Dengan cara tadi kita pencet bagian ini, yang ini. Nah, selanjutnya kita rapikan, kita pencet Ctrl B. Untuk ukuran sendiri cukup ukuran 11. Saya tidak merubah-rubahnya. Selanjutnya yaitu yang kita rapikan adalah spasi ya. Spasinya 2 sama, jangan lupa. Kalau 2 semua harus rata. Selanjutnya kita buat alinea-nya ya dengan cara memencet tombol tab. Di sini ada contoh sedikit seperti pengertian bakteri. Bakteri atau basil adalah organisme prokariotik atau organisme yang belum memiliki membran inti sel, dan sebagainya. Jadi di sini kalian bisa memasukkan seperti pengertiannya atau implementasi dari isi dari makalah kalian tersebut ya. Ya di sini ada lagi misalnya ciri-ciri bakteri. Misalnya ada subbab lagi, kita pencet lagi, kita rapikan lagi. Jangan lupa di bold juga. Dan untuk spasinya juga jangan lupa kita atur dulu spasinya ya. Lalu buat alinea. Oh iya, ini kan belum rapih ya. Ini kita pencet Ctrl C ya, Ctrl C secara bersama. Bisa juga kalian pencet ini pun juga sama, kita pencet Ctrl C. Selanjutnya di sini saya juga ada peran bakteri dalam kehidupan ya, ini adalah sub menu juga. Kita rapikan terlebih dahulu, kita bold. Pokoknya untuk judul sub menu atau menu itu kita tebalkan ya, dan juga bagian depannya ini harus berhuruf kapital. Selanjutnya yaitu ini belum ya, kita rapikan terlebih dahulu. Jadi itulah pembahasan sedikit dari bab 2 pembahasan. Selanjutnya yaitu penutup, masuk ke bab 3. Bab 3 itu adalah penutup di sini. Sama, kita pencet Ctrl E juga agar dia rata tengah, dan juga kita pencet bold. Selanjutnya kita atur spasinya. Di sini juga kita akan atur spasinya terlebih dahulu ya. Ya, untuk penutup sendiri itu biasanya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan di sini kalian bisa mengambil kesimpulan dari isi pembahasan, atau juga bisa mengambil dari rumusan masalah.
Jadi kalian bisa menjawab rumusan masalah ini, ya jawabannya ada di kesimpulan juga. Jadi ya disimpulkan gitu kan dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Contohnya di sini, bakteri merupakan sekelompok mikroorganisme yang termasuk prokaryote bersel satu. Ya, jadi seperti itu dan sebagainya. Oh iya, jangan lupa juga kita rapikan. Di sini juga kan udah ada submenu, dipencet bold juga ya. Oke, jadi untuk kesimpulan sendiri yaitu kalian bisa mengambilnya kesimpulannya dari dalam pembahasan kalian, dan bisa juga dari setiap pertanyaan ini kalian jawab di dalam kesimpulan juga bisa. Ya tetap ngambilnya di dalam pembahasan nih, karena tidak akan jauh-jauh. Selanjutnya itu saran. Untuk saran itu biasanya berisi harapan untuk pembaca. Seperti ini, diharapkan bagi pembaca untuk menambah informasi dari sumber literasi lain. Hal tersebut bertujuan agar informasi dan pengetahuan yang dapat semakin lengkap. Atau bisa juga ditambahkan, misalkan saran dari penelitian kalian ini ada yang belum lengkap. Nah, kalian masukkan di sini, disarankan pembaca dapat melanjutkan penelitian ini. Nah, dijelaskan apa yang kurang, maka dijelaskan di dalam saran juga. Itu bisa juga seperti itu. Jadi ada orang yang ingin melengkapi, maka dia bisa mengambil judul dari saran kalian. Selanjutnya itu ada daftar pustaka. Ya, daftar pustaka kita atur dulu, kita rapikan, kita pencet bold. Untuk manual atau untuk pemula biasanya kan mengambil data atau mengambil referensi itu dari internet ya, maka kalian ambil saja HTTP-nya, apa itu namanya ya, ambil saja bagian itu, kalian kopikan lalu kalian masukkan ke sini. Selanjutnya selanjutnya yaitu harusnya ada lampiran ya. Nah, di sini untuk kalian menambah lembaran kertas, di sini ada masuk ke insert, terus langsung klik. Nah, di sini bisa kalian tambah. Selanjutnya yaitu ada lampiran. Untuk lampiran ini sendiri berisi tentang hasil penelitian kalian. Misal bukan hasil ya, tapi misalkan kalian ada foto ketika kalian meneliti. Nah, foto-foto tersebutlah yang kalian masukkan bukti dari penelitian kalian, atau bukti dari karya ilmiah kalian, bukti dari pembuatan kalian sendiri. Atau misalnya ada penelitian, maka gambar atau data segala macamnya kalian masukkan di lampiran. Jadi mungkin itu saja untuk pembahasan tentang pembuatan makalah sederhana untuk pemula ya. Jadi ada sedikit pembahasan ya, jadi seperti itu. Jika ada kekurangan saya mohon maaf, dan jika ada kesalahan kalian bisa memberitahu saya di kolom komentar ya.